Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada para sobat Javanika yang telah mendukung kami hingga saat ini. Dan tentunya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, serta nyalakan lonceng. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Javanika dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Ya, kembali lagi teman-teman semuanya di obrolan santai edisi praktikum metafisika jilid ke-5. Jilid ke-5. Iya. Kali ini di meja mungkin kalian tidak melihat apa-apa karena hari ini kita kedatangan tamu spesial. Mana tamu spesialnya nggak kelihatan toh. Jadi inilah tamu spesial kita kali ini sudah bermanifestasi bentuk. Iya. Dari benda dari alam yang tidak terlihat menjadi sesuatu yang terlihat di dunia ini. Iya. Ini ada dua. Ini BP Mas Genta. Ini teman-teman BP namanya, bukan Bambang Pamungkas, tapi adalah buluh perindu. Teman-teman yang suka penasaran buluh perindu bentuknya seperti apa kayak gini, nanti mungkin bisa di zoom ya kameranya ya. Aku kira ya Om ya, awalnya buluh perindu bentuknya kayak bulu merak tuh. Enggak, ternyata kecil-kecil kayak gini nih. Iya. Bentuknya seperti ada yang seperti akar-akaran dan seperti bulu hewan Mas Genta. Konon katanya teman-teman semuanya buluh perindu ini berasal dari bulunya siapa Om? Bulunya Black Giant, BDRW. Aka Gendruwo, Gendriwi. Dan apa ya Om ini sebenarnya kok ini ya pertanyaanku pertama ya. Iya. Buluh perindu itu kan bisa dibilang kan bulu dari genderuwo dan dia berasal dari alam lain. Tapi kok bisa sampai ke dunia nyata dan bermanifestasi bentuk seperti ini? Ini gimana sejarahnya? Iya, sebenarnya kalau kita menilik dari bahan praktikum pada kesempatan ini ya, ada dua perbandingan ini. Jadi ada bulu genderuwo sama dari akar-akaran. Jadi ini yang bulu genderuwo versi bulu perindu versi genderuwo, yang ini bulu perindunya versi akar-akar. Jadi ini beda Mas Genta, sekilas. Memang kemarin saya harus pilihnya dan ada kayak apa? Ujung pencabutan dulu, ujung itunya. Sebenarnya kalau kita melihat ini saya dapatnya dari daerah di Jawa Timur. Sebut saja. Sebut aja. Jadi ini kampus kita ya, Ugawi ya, Universitas Gunung Kawi gitu. Kemarin waktu saya pulang kampung ke Jawa Timur, saya sempatkan untuk hunting. Dan untuk boneka Barbie-nya saya belum dapat. Hunting ngomong ini. Ini jadi kemarin tuh saya tanya-tanya ke lapak-lapaknya waktu kita ke sana dulu itu udah sekarang ada penataan jadi berbeda. Ini saya ke kampung-kampung Mas tanya. Waktu itu kan saya lihat pernik-pernik di depan warung gitu, terus tanya, "Itu punya bulu perindu gitu." Ibunya agak mikir lama itu, "Lah buat apa Mas?" Tak pakai lah gitu, nanti saya taruh di dompet. Diambilkan di belakang, terus milih ini. Ketemulah ini, terus dites di sana ya ke originalitasnya seperti apa. Nanti Mas Genta kalau mau ngetes juga boleh. Gimana emang? Cara ngetesnya di air. Nanti kalau didiamin, kalau dia muter, berarti itu asli. Itu sepasang. Ya teman, saya kan penuh rasa penasaran ya. Coba dulu. Jadi ini bahan praktikumnya selain ada BB juga gelas untuk alatnya, terus diisi air. Bulunya kebalik. Ya itu. Nanti dicelup terus pelan-pelan, nanti bisa muter apa tidak, tapi agak rileks. Sembari saya ceritakan ya Mas ya. Iya. Bahan bakunya sebenarnya ada akar-akaran rumput tuh dari tanah seberang ya. Terus ada juga dari wuwung atau bumbung bambu. Jadi antara ros-ros bambu itu ada juga Mas, seperti akar-akaran. Tetapi seperti yang mencari pring petuk ini juga sama. Jadi harus ada seperti apa? Pulung untuk mendapatkannya. Ini termasuk pulung sih menurut saya kemarin kita gitu. Nggak bisa ditarik nih. Itu iya bisa dikasih. Jadi termasuk ketemu orang yang membelinya pun juga pulung Mas. Nggak sembarangan dijual juga. Apalagi sekarang banyak bulu perindu yang palsu gitu. Terus yang ketiga itu memang dari burung-burung besar. Jadi burung besar itu seperti elang, kemudian ada raja wali gitu ya, elang hitam terutama. Ini diambilnya biasanya di sarang Mas. Jadi sarang burung yang adanya itu di pohon gede yang tinggi. Karena memang burung itu memiliki seperti pemikat gitu untuk memikat lawan jenisnya. Jadi
terlebih di burung jantan ya untuk memikat betina. Gitu. Tapi sekilas sebenarnya mungkin teman-teman semuanya nggak banyak yang tahu sebenarnya fungsi dari buluh perindu itu sebenarnya untuk apa sih Om sebenarnya? Untuk pemikat. Untuk pemikat. Iya, pemikat dan pengasihan sebenarnya. Cara makainya? Disimpankah atau ditelenkah atau? Jadi udah mulai muter mas benar. Ini tangan saya diam. Ini muternya. Oh iya. Ini kalau digabung dua, itu nanti bisa melilit. Oh bisa. Sepasang soalnya. Pegangi gini biar tangan saya nggak ikut gerak. Buluh perindu. Ini loh mas, belok mas. Oh iya teman-teman. Ini sengaja, tangan saya tidak. Saya tekuk gini karena memang diajari ibunya. Nanti kalau mau ngetes, biar dia rileks, biar gerak sendiri. Gitu. Jadi emang yang dijual tuh berani ini ya, keabsahannya sudah berani diuji lah ya Om. Iya, soalnya ini kemarin diambilin di rumahnya mas di dalam, ditaruh di peti gitu. Terus saya diajari tutorial singkatnya menggunakan ini loh mas, kalau mau pakai nanti taruh dompet gini-gini gitu. Saya kan sekarang riset mas bentar. Terus fungsinya itu gini, nanti kalau sudah diputar, ini memang nanti sudah ada doa-doanya ya. Kalau orang tuh katanya di jambi-jambi itu tujuannya nanti misal kita untuk lawan jenis nih, memikat lawan jenis itu, nanti kita ini mas, kita apa? Oh ini belok bener loh mas ini. Tangan saya nggak gerak loh. Ini loh mas bentar. Oh iya, yang ini muter nih nanti dia melilit. Oh iya bro, tenang bro, orang kamu sih bro. Pegang, coba. Agak bawah mas bentar. Kalau belok tahu ya? Iya, biar nanti kirain saya muter mas bentar biar. Oh iya ya? Ini asli mas. Kok bisa ya? Cuman mahalin berapa saya nggak bilang. Dan nggak kena kipas angin ya, coba ya. Kita matiin dulu kipasnya. Oh iya bro, tenang nih bro. Kok bisa ya? Nah ini saya percaya dengan hal gaib kalau saya melihat sendiri kayak coba dicelup lagi nanti buat ini. Ini sebenarnya hanya untuk praktikum kita menggunakan air, tapi kalau kita mau menggunakan untuk aplikasinya, itu ada minyak tersendiri. Ada minyak tersendiri. Ya, jadi setelah ini diambil begini mas, itu kita bayangkan target orang, misalnya si Haryani gitu. Ya semisal gitu. Nah, kita bayangkan gini, nanti kita sebut wetonnya, kemudian tanggal lahirnya, nama kesayangan kita mau manggil siapa, si buluh perindu ini akan mengirimkan pesan. Karena ini gerak di dalam air, tuh, geraknya mas nih. Obah bro, gerak obah bro. Tuh. Kok bisa ya? Kok bisa ya Om ya? Iya, karena ini mas. Nih, oh iya. Fake sih. Itu karena ini mas, genderuwo itu kan pada dasarnya memiliki ini pemikat. Iya. Jadi yang diambil genderuwo jantan mas itu biasanya. Tapi biasanya Om ya, kalau apa namanya, kalau orang yang dipikat pakai buluh perindu itu biasanya kan kalau ini kan ada yang kalau susuk atau pelet biasanya kemasukan korin dari si genderuwo sendiri. Apakah ini juga sama atau cuma genderuwo itu meminjamkan auranya aja? Meminjamkan aura. Dan nanti kalau sudah menuju ke tahap yang serius biasanya ini sih mas ada satu kompensasi ya, ini yang mengirim ya, biasanya lebih mengarah ke seksual itu. Masih tidak percaya saya, ini nggak bisa. Tapi Om apa namanya kalau semisal buluh perindu itu kan kalau nggak salah kan banyak diperjualbelikan ya sebenarnya. Iya. Andai kan itu ya, saya nggak tahu ya apakah banyak yang palsu atau yang banyak yang asli. Tapi ya andai kan itu asli. Biasanya ngejual itu paranormal atau apa biasanya? Biasanya orang umum sih mas. Orang umum malahan. Nah, ini kemarin aku tanya, Bu ini kok bisa dapat dari mana? Dulu ada yang narik gitu. Apa yang narik? Terus saya dikasih ini mas, dikasih satu lagi. Tapi nanti tak tunjukin tapi buat praktikum berikutnya ya. Dan aku sebenarnya agak-agak penasaran sih. Ini mas sudah ngelirik mas. Ya. Apa namanya kalau buluh perindu kan sifatnya kayak bulu gitu. Apakah ini juga kemudian menjadi ilmu turunan yang menjadi kayak ilmu dari jembut sirapan itu sendiri atau gimana? Sama seperti itu. Sama seperti itu. Dan ini juga fotonya diambil dari CBG sirapan itu, dari punyanya genderuwo. Punya genderuwo. Karena si genderuwo itu kan nanti bisa kita tawar, bisa kita tayuh ya. Kamu bisa ngasih bulumu tapi aku dibikinkan sate gagak. Nah, dulu kalau orang yang melakukan pesugihan sate gagak tujuannya untuk mengambil ini pengasihannya, dibayar dengan bulu. Itu jadi persatuan mas ini. Kaya berarti ya, genderuwo kan bulunya banyak. Kita buka ini. Terus ini juga selain untuk pemikat lawan jenis ya, juga bisa digunakan untuk ini mas, usaha untuk
kewibawaan atau untuk pengasihan. Jadi kita bisa di depannya klien atau di depannya atasan, itu nanti bisa si atasan kita nurut, bisa nyayangin kita. Jadi nggak selamanya pengasih apa ini tujuannya di sini untuk ini Mas gerak nih. Ya ini gerak nih. Iya. Ajaib, ajaib ini. Saya baru sekali ini lihat kayak gini. Punya mainan baru ya. Iya. Saya mencium banyak ini ya, hal-hal positif dari benda ini. Iya. Ini jadi ini ada beberapa macam ya, ini dari akar, dari bulu apa ini? Sarang burung besar ya. Terus ada juga dari bambu gitu. Terus biasanya ini juga selain dipakai tadi untuk pengasihan macam-macam, selain untuk menarik kawan jenis juga untuk ini Mas kewibawaan. Dibawa untuk merindukan. Jadi orang yang dirindu-rindukan. Jadi ini sebenarnya ada pelet yang kemarin kita bilang susu, akarnya adalah satu media yang dipakai. Tetapi namanya ini kan namanya boleh dibilang pegangan atau jimat ya, harus menyatu dengan si pemegang gitu. Jadi kalau kita nggak bisa menyatu, ini sudah menyatu dengan kita berarti. Itu butuh waktu untuk menyatu. Pulung juga. Pulung juga. Iya. Itu cara menandainya gimana Om? Ini tadi seperti kita pegang gini muter itu berarti dia sudah ikut dengan perintah kita. Apakah ini adalah pulung Bu? Jadi misal nih ada Riani gitu ya, pukul gini aja. Nah, ini mbaknya langsung dateng ya, sebentar gitu terus pindah lagi tadi. Chef Renata Mulu. Muter, ayo. Tapi ya Om ya, kalau kita melihat benda-benda seperti ini kan bulu, otomatis dari genderuwo kan pasti ada yang punya. Kalau kita ngambil ini, kita bawa ini, apakah genderuwonya itu juga masih nyariin atau dia ikhlas saja? Kehilangan satu bulu nggak kelihatan kok. Gitu. Nyarinya gini Mas, jadi kayak tidak ngikuti tetapi auranya yang ke bawah. Karena genderuwo itu kan sejatinya wujudnya ya seperti itu ya, Black Giant ya. Tapi jangan salah, kalau sudah merubah wujud, opa-opa Korea aja kalah. 10 kalinya gitu, karena selain secara ini good looking ya, juga secara seksualnya Mas, jadi perfect lah sebagai orang gitu ya mungkin ininya. Sehingga pancaran pesonanya ini yang kemudian auranya dipindah ke kita. Jadi biasanya bulu perindu itu ditaruh di dompet, ditaruh di saku, ada juga yang ditaruh di tas. Pokoknya ini kalau kita bawa tidak boleh jauh-jauh dari tubuh kita. Gitu. Bisa dibilang yang genderuwo adalah pangerannya alam gaib ya? Iya, boleh dibilang demikian. Princess Idol. Ya kalau di kalangan makhluk astral betina kan kita ketahui ada peri. Kalau di jantan ada genderuwo. Jadi mix sih Mas, ini udah mulirik banget tuh. Nah ini ternyata bukan pulungku. Keduren kok ya aku nyebut ke Renata Muluk kok. Ya ora gelem mubeng. Tapi ya Om ya, apakah kalau kita pakai kayak gini, itu apakah juga menarik daya tarik dari mungkin kaum pria yang pakai, apakah juga akan menarik kaum hawa di dunia lain sana? Wewe, kuntilanak atau enggak? Sebenarnya ini Mas, kalau ini bisa ditujukan di satu titik sih. Misal ke si A ya, si Mbak A ya, itu aja. Karena pesona kita terus, ini juga pemakaiannya gini Mas, ini air ataupun ini minyak, minyak kecil yang memang digunakan untuk bulu perindu, biasanya nanti ditaruh di sini, di alis sini. Nah misalnya taruh sini, taruh di sini, biar nanti saat kita memandang lawan jenis, langsung hipnotisnya masuk. Oh gitu. Minyaknya minyak apa biasanya kalau yang dipakai? Ada macam-macam sih, ada kayak minyak cendana, kemudian minyak yang kemarin tak bawa itu. Kemarin soalnya ditawarin minyaknya juga nih, saya nggak tahu. Minyak ikan duyung? Model-model gitu. Terus nanti direndam Mas, jadi kayak maaf ya, kayak yang minuman-minuman beralkohol yang di luar negeri itu loh. Terus bawahnya biasanya segini. Terus nanti kalau kita mau pakai, tinggal ambil dikit aja, taruh di alis. Gitu. Penolakan yang sangat-sangat loh. Ngelukru ke bawah. Tapi Om ya, kalau kita bicara tentang bulu perindu kan diambil dari sosok genderuwo, dan pasti dari masing-masing sosok genderuwo itu kan punya umurnya sendiri, punya kesaktiannya sendiri. Itu apakah juga pengaruh? Misal kita dapat bulu perindu yang itu diidentifikasi dari Raja Genderuwo di Jawa, itu efeknya apakah juga akan berbeda dengan yang kita dapat kayak ini biasa? Sama Mas. Ini karena nih, lihat ini dulu ya, muternya ya. Iya. Antar ini Mas. Oh kok wegah ya? Sekali lagi ya. Ya, relax saja. Ini memang di daerah Jawa Timur ya, yang kemarin kita sempat survei Mas, salah satunya diambil dari sana. Terus ada juga yang bulu genderuwonya, bulu perindunya ini bermanifestasi menjadi akar-akaran atau bambu atau pohon aren. Jadi saat diambil tolongnya di pohon bambu, di pohon aren atau di rumput, di situ ngambilnya. Ini Mas kita muter.
Oh, iya. Ini kenceng banget nih. Ya kan? Tangan saya nggak gerak loh, takutnya saya kelintir enggak. Enggak, ini ngeliat, benar-benar ngeliat sendiri teman-teman. Nah, ini berarti sudah bisa dipakai. Ini kalau sudah menyatu begini, karena harus satu pasang, laki-laki perempuan. Oh, ini tadi dari gendruwonya laki-laki perempuan juga? Iya, diambil satu VW sama ini. Tapi kalau ini sebenarnya yang saya pegang ada satu manifestasi dari pohon. Jadi seperti kita mendapat pulung terus kita mencarinya itu sudah berubah menjadi rumput. Ada juga yang sudah berubah menjadi ini blugut itu apa ya? Bulu-bulu halus di bambu. Gitu. Karena bambu kan ini mas habitatnya mereka. Gitu. Kalau nggak pohon ada. Jadi kayak kita waktu ke Merapi gitu. Iya. Nanti kita lihat ini diselipin di ini di bubungnya ros-ros antara ros itu rosnya bambu itu. Tapi yang mencari kayak gini namanya juga kayak mencari peniti di tumpuan jerami lah ya. Ini kecil banget ini Iya, sebenarnya. dan ini kalau nggak sembarangan terus tahu dia tuh diambil enggak. Ini aja kemarin saya feeling ya mas nyari mas. Akhirnya ketemu sempat kebablas lah kesini nggak ketemu nih ternyata ibunya tuh jual gitu. Tapi diambilin di belakang. Dilihat-lihat juga lihat-lihat juga mungkin yang jual ya. Iya. Ini mas Hendra nih pemegang ini tak celupin dulu. Pegang lilit. Pegang dua-duanya. Mesti baringin lo kurung buka ini. Nggak cocok pulangmu bukan di sini. Soalnya sekarang itu kalau yang dijual di online itu terkadang bajakan juga. Jadi diambil dari pohon apa ini akar-akar itu loh mas, nyari-nyari di kayak apa rumput-rumputan tuh loh. Cuman sebenarnya ini ada yang sudah didoakan, jadi didoakan di sini dimantrain mas. Jadi ini sudah aktif, jadi kayak SIM card tuh saya pakai gitu. Saya pertanyaanku kan sosok genderuwo itu kan kebanyakan dikonotasikan negatif ya, kayak gitu. Dan apalagi ini sesuatu yang berbau pulung, nah itu hitung-hitungannya gimana? Kamu mendapatkan pulung tapi dari sosok negatif kan biasanya kan kalau benda-benda pusaka kan kebanyakan dari sosok-sosok yang memang dianggap positif. Nah, kalau misalnya ini terus hitungannya apakah genderuwo itu terlalu sayang sama kita, selalu melihat kita dari kejauhan dan wesnya le saiki kowe tak kai puluhku gitu atau gimana? Ya sebenarnya nanti ini mas, mereka mau menjual jasa sebenarnya genderuwonya. Jadi kayak nyales ke kita dan selain ini sih biasanya minta rokok itu yang biasa-biasa atau yang paling mereka suka itu minta sate gagak gitu karena nanti saya bayar dengan bulu saya gitu. Tapi sebenarnya pulung yang dimaksud di sini ataupun wangsit lebih tepatnya ya pulung ataupun wangsit itu sebenarnya mencari orang pilihan yang nanti kira-kira bisa menyatu nggak sih apa yang saya berikan gitu. Mungkin ini bagus ya teman-teman sama kru kameramen juga buat nanti digambar. Iya. Perubahan genderuwo dari sosok genderuwo menjadi manusia, jadi gambar-gambarnya kayak teori Darwin. Oh iya, evolusi ya. Evolusi genderuwo Mas dia suruh gambar itu. Berarti mulai dari sosok astral gedenya sampai sosok orang cakep ya. Iya. Yang katanya bisa mengalahkan opa-opa Korea. Ada opa di sini. Fanbase idol bubar. Keren. Mas Benda, coba disorot ini. Ini Mas Benda. Ini kayak buka juga. Oh iya. Tapi kalau dukun-dukun itu juga sering jualan kayak gini nggak sih? Banyak mas. Banyak ya? Banyak untuk pemikat-pemikat. Apa? Oh gini. Ini berat sendiri. Tuh, tadi punya aku kan nutup ya. Ini sekarang buka. Oh, berarti memang bukan pulung sih. Yes, jangan dipaksakan kalau memang bukan pulungnya. Tapi ada efek samping nggak sih biasanya kalau megang ini? Apakah tubuh terus panas atau apa? Iya mas, pastinya di awal ya rasa-rasa di tubuh itu kayak ada listrik yang nyetrum gitu. Kalau diri saya kan memang sudah saya netralisir, jadi saat memegang-megang benda ini nanti cuma sebatas sampai tangan sini. Apalagi kita pakai ini kan sarung tangan sebenarnya untuk menghambat ini juga. Terus biasanya efektif menggunakan ini maghrib atau tengah malam mas kan. Jadi tujuan-tujuan itu terus kemudian kita fokuskan ke sini nanti ke siapa. Jadi kemudian kita taruh di dompet, terus paginya ketemu sama orangnya kena. Tapi bisa gonta-ganti nggak? Misal aku udah suka sama ini, aku masih punya bulu perindo. Sebulan kemudian aku pengen target itu bisa apa? Bisa. Efeknya kepada yang udah di ini apa? Linglung, bingung, lupa ya. Iya. Jadi kayak kita ini mas, bisa di delete, bisa di copy gitu aja. Ganti kayak file komputer gitu. Lali rupane eling rasane. Makanya tuh. Iya. Berarti itu termasuk pewet apa enggak? Kan kayak fungsinya hampir sama. Iya. Ini lebih ke pengasihan mas. Ini kalau dia mau bawa satu nggak apa-apa kok. Aku bawa satu lagi. Ini judulnya Kru KTC lagi menghitung dosanya.
Ini tergolong ini mas, tergolong apa? Pengasihan, tapi pelet-pelet ya menengah ke bawah lah, gitu. Karena tujuannya untuk merindukan kita, gitu. Tapi bisa diblokade nggak sih kayak gini? Iya bisa. Bisa. Bisa asal kuncinya kalau orang yang pemegang ini kita tahu ya secara mata awam, kalau bisa jangan menatap ke mata. Jadi saat diajak ngomong jangan terus ini. Nah setelah dipasang di alis itu jadi vokal point seseorang nanti. Tapi untuk apa diblokade? Karena kalau buat kalian yang kedapatan ini kan bisa dapat ini tonjokan yang ekstra tenaga piston, jangan ditolak teman-teman. Ajaranku rapi, aja ditiru. Ya. Nih pasti habis ini buka lagi so yakin aku. Siapa ya dolanan ya? Bulu perindu. Mas anu siapa? Mas Genta, Mas Galang, Mas Gilang tetap. Tapi Anda ya Om, ini ada yang dijual gitu. Itu kira-kira harganya bisa sampai berapa sih bulu perindu ini? Kalau ini saya cuma maharin mas. Maharin. Jadi waktu itu saya maharinya semuanya itu 50.000. Cuman ibunya udah seikhlasnya aja, terus saya dikasih satu hal lagi, suruh bawa. Jadi memang suruh bawa gitu. Terus kalau dijual yang sudah ada isinya, ini kenceng nih mas. Nih. Turun nih. Ini mas, bentar ya. Teman-teman. Ada yang ratusan ribu, ada juga yang jutaan. Jutaan ada? Iya ada. Tapi biasanya kalau bulu perindu lebih banyak untuk kaum laki-laki yang bawa. Kalau susuk kan kaum perempuan. Bedanya itu. Ini mas, tak tutup ini. Ya ini nutup ini ya? Iya kan? Nih kenceng nih. Ini nggak mungkin kan kalau saya gini-gini kan. Tapi kalau ngebuka itu berarti dia menolak ya Om? Enggak sebenarnya. Enggak juga. Jadi mungkin apa yang kita sampaikan sudah selesai, juga bisa memisah gitu. Terus ini kalau saya konsentrasi gini sebenarnya tinggal saya tuju saja ke siapa gitu. Untuk memikat, untuk siapa yang merindukan saya. Teman-teman punya aku buka. Sandra cocok kamu ini. Ya kata Rasmi ya. Enggak cocok nih punya aku buka terus ya tadi aku megang. Niatku tadi mau tak bawa satu aja ya gitu. Tapi kok malah buka terus. Ya udahlah. Daripada malah jadi maksiat. Aku tadi mau tanya apa tuh sampai lupa aku. Ini Om. Tips kalau misal seseorang itu tanpa sengaja mendapatkan pulung. Buka nih. Yes, asrat banget gimana? Yes. Apa Om tipsnya? Saat mendapat Ditolakkah atau piye? Karena susah ini, hitung-hitungannya susah ya ibaratnya ya. Iya, sebenarnya kalau saya pribadi lebih ke ikuti kata batin ya mas ya. Siapapun itu ya kita nggak bilang yang punya kebatinan, tetapi hari ini pun kemarin waktu saya ke itu pas kesana ke lokasi itu juga ngikutin pulung mas, nyari dan kok ya ketemu gitu. Kalau seperti niat dulu, kalau kita iseng-iseng pasti mending nggak usah deh gitu, karena nanti efeknya nggak minta sesuatu di belakang. Tapi kalau memang itu pulungnya positif, diikuti dan nanti ada mahar ataupun ada laku yang harus dibayar. Jadi mahar itu mas kawin. Dan biasanya kalau sudah mematok harga tertentu, misal kita dapat dari orang, itu berarti dikomersilkan itu tujuannya nggak bagus pasti. Tapi kalau mahar seikhlasnya itu jadi mas kawin, bisa jadi nanti melekat menyatu dengan pemilik. Itu mas benar. Tapi mungkin nggak sih, ini aku nggak tahu ini analisa ngawur-ngawurku gitu ya kak. Orang yang menggunakan ini kemudian yang dinilai berhasil dalam hubungannya kemudian melahirkan seorang anak itu apakah mungkin nanti wujudnya akan seperti itu? Itu? Kalau secara ini mas ya metafisika ya, tidak secara biologis ya, itu wujudnya manusia biasa, tetapi karakternya menyerupai. Jadi dari sifat-sifat jinnya, kemudian dari hawa nafsu syahwatnya itu hampir sama. Tetapi kalau ada perkawinan yang seperti di RSP itu secara genetika sedikit mempengaruhi mas. Bentuk secara kulit apa itu jadi mix Indo gitu loh, manusia dengan gendruwo itu ya. Tapi kalau hanya menggunakan media berarti yang masuk energinya, yang masuk ke dalam itu. Tapi ya tetap pesannya ya daripada kita bergambling juga ya Om ya, untuk menghasilkan nanti buah hati kita yang seperti itu kan kita nggak pernah tahu, mungkin enaknya sekarang tapi kan nggak enaknya besok di anak cucu kita kan. Ya itu sebenarnya yang harus dihindari itu aja sih, karena sekali lagi kan kita berhubungan dengan benda yang tidak kita tahu ya dari lain alam dengan residunya yang selalu menawarkan magic tersendiri kayak gitu sih teman-teman semua. Iya. Terus ini biasanya juga dipakai untuk pengasihan
pedagang juga mas, usaha juga, karena pengasihan di sini sifatnya gini, biasanya nih kalau makainya tidak untuk tujuan asmara ya, itu bisa dipakai yang dari bahan tumbuhan, misal dari akar-akaran atau dari serat bambu tadi, bumbung, itu dipakainya misal untuk jualan-jualan kecil, jadi misal jualan kios atau apa itu nanti ini bisa ditaruh di tempat usaha, terus biar menarik welas asih atau pengasihan pembeli. Jadi kayak Mas Genta misal mau beli minuman air mineral, yang harusnya beli ke minimarket, tapi kalau di sebelahnya ada orang jualan warungnya kecil, terus kita ingin beli di situ, itu ada pengaruh pengasihan juga. Tapi kalau pengasihan Blueprint itu apakah sosok genderuwonya juga ada di lokasi juga atau gimana kalau Blueprint? Kalau dalam asmara kan iya dia datang gitu. Kalau di pengasihan apakah dia ada juga? Sebenarnya hanya ini nanti diambil sifat positifnya. Jadi kan ada sifat-sifat yang dari makhluk astral itu kan menarik ya di sini ya. Menarik itu membuka aura sebenarnya. Jadi konsep utamanya sebenarnya Blueprint ini membuka aura pengasihan dengan lantaran ataupun diambil dari sosok astral. Sosok astral itu bisa positif, bisa negatif gitu, tetapi kebanyakan di sini menggunakan sosok astral negatif karena mencari jalan pintas. Tetapi di sini saya buktikan ada dua hal ya, yang satu dari bahan negatif, yang satu dari bahan positif. Dan memang kalau bahan positif itu sosok astralnya mengisikannya itu lantaran mas. Jadi doa-doa kita itu doa niat berdoa, niat berusaha, lantaran ini tadi membantu, hanya sekedar meluruskan, membantu untuk diberikan pengasih. Jadi pengasih dengan pemaris itu berbeda ya, berbeda. Jadi sebenarnya Blueprint ini ada dua tipe. Jadi tipe negatif sama tipe positif gitu mas. Tergantung kita mau berusaha yang pakai tipe positif, kalau kita mau instan pakai tipe yang negatif, dan pengambilannya pun sama. Tetapi karena akhir-akhir ini kan banyak orang yang aku sudah cinta sama dia gini apa golek gampangnya, ya udah akhirnya menggunakan yang negatif instan gitu. Masih banyak lah ya kasus-kasus seperti itu. Ya, jadi mungkin gitu teman-teman semuanya, mungkin apa ya, Blueprint yang seperti kita tahu belakangan ini hanya sering dengar di obrolan santai ini sudah kita wujudkan, dan mungkin ya kalau saya boleh ngomong secara kurang ajarnya gitu, mungkin kayak ya banyak sebenarnya dunia nggak kita tahu di luar sana, walaupun itu sosok negatif, pasti dia juga sering memberikan sesuatu yang positif ya, walaupun itu mungkin benar atau salah kan itu bukan hak prerogatif kita ya, itu kan itu hanyalah hak prerogatif Tuhan gitu ya. Tapi ya itulah ajaibnya alam semesta itu gitu, dan di obrolan kali ini mungkin kita sedikit tahu tentang positif dan negatifnya. Ternyata masih ada yang ngasih pulung, masih ada yang tetap yang mempergunakan ini secara sengaja tidak sengaja ya, seperti itulah sebenarnya. Iya, sebenarnya itu salah satu bentuk dari penyalahgunaan sih mas menurut saya, karena tergantung tujuannya ya. Kita tidak menjudge ini positif, negatif, tapi ini hanya kita berbagi, kita hanya melihat karena praktikum pasti ada yang kita mengambil sampel baik, ada sampel positif. Itu sampel negatif, dan ya alhamdulillah ada berkah, kita bisa mendapatkan pulung untuk memperoleh ini gitu mas, kita kemarin mengikuti feeling gitu. Oke teman-teman, jadi ini mungkin adalah sedikit atau sekilas dari praktikum metafisika jilid kelima gitu. Mungkin jilid keenam kalau bisa nanti adalah baby from another world, baby Hades, jenglot. Baby Hades. Mungkin tapi itu masih susah ya dicari ya. Itu iya, karena memang ada yang kemarin teman saya itu papanya punya koleksi 7 gitu, mau lihat satu kok gitu, nggak boleh gitu, tapi posisi masih di luar kota, masih covid gini dia nggak berani gitu. Nanti masih kita usahain gitu, kita nggak janji tapi kita usahain. Terus ada beberapa nanti coba deh untuk ini praktikum ininya, nanti kita ngikutin yang ngarahin sana aja. Untuk kita ngambil bab ini kan bab 6 ya. Bab 5. Nanti bab 6 semoga nanti bisa punya lebih itu lah. 6 cocok lah jadi episode pamungkas dari praktikum metafisika kita. Insya Allah nanti ya. Kita usahain tapi nggak janji karena kondisi seperti ini. Jadi ya wis teman-teman, mungkin ini adalah sedikit ya. Tapi buruknya bisa kalian ambil tentunya. Silahkan yang baik kalian ambil, silahkan yang buruk kalian buang. Silahkan kalau tertarik ya dicari. Enggak bercanda. Oh mau akhir kata. Ya, tetap berpesan apapun benda itu, entah itu mustika, pusaka ataupun jimat, itu kita sikapinya seperti apa dulu. Jika kita menganggapnya itu syirik atau musyrik, berarti kitanya yang salah. Karena sejatinya ini adalah warisan budaya kita semua yang harus kita lestarikan. Dan apalagi terlebih pusaka, karena kita hanya menguri-uri, kita hanya merawat, berarti kita meneruskan budaya itu tanpa menyampaikan Tuhan Yang Maha Esa, seperti halnya gitu. Tapi kalau kita sudah mempercayai dan tersugesti, itu sudah berbeda. Jadi akhir kata ya, terima kasih sudah like, comment, dan share.
dan subscribe. Ya. Kita sudah hampir 1,5 juta. Dan kemarin kita sudah survei ya Mas Genta. Ya. Kita LSP, kita tinggal nunggu dokumen dan perizinan. Nanti insya Allah setelah lulus kita bisa mulai di sana bisa 1 minggu gitu stay di sana. Terus diucapkan untuk teman-teman semua yang sudah bergabung menjadi anggota Membership. Iya, ada beberapa banyak paket-paket di situ yang ditawarkan. Tapi mungkin bonusnya apa giveaway ini? Mungkin lah ya. Untuk 2 orang beruntung mungkin boleh lah. Boleh nanti beneran nanti. Iya. Bisa beberapa itu pusaka-pusaka di saya juga banyak. Mungkin nanti ada sesi dengan Mas Genta dan ada sesi dengan saya. Ini mid session besok. Terus ini akhir kata ya Mas ya. Iya. Terima kasih sudah menyaksikan akhir kata. Kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinarinya rahayu sampun dumadi. Amin. Teman-teman semuanya, dan sampai jumpa lagi di video-video kita selanjutnya. Terima kasih teman-teman semua.